tekanan energi hitam makin tak terkendali. Untuk menahan efeknya, Xiaoyan memurnikan beberapa pil. Tapi metode ini malah membuat energi gelap itu tumbuh lebih buas. Bai Hua, korban utama energi tersebut, justru tersenyum tenang. Ia sudah terbiasa dengan rasa sakit yang menggerogoti dirinya 2 tahun terakhir. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan hanyalah keberadaan gadis bodoh yang terus menjaganya dan Xiaoyan. Sementara Bai Hua menenangkan hati Xiaoyan, sang alkemis muda memutuskan bertaruh nasib di pavilion langit tersembunyi. Berharap pil pertanyaan surga dari koleksi klan Xiao bisa menjadi penyelamat. Namun hasilnya nihil. 3 bulan telah berlalu. Xiaoyan yang frustasi mengurung diri dalam latihan dan kekuatannya kini melonjak. Bahkan mampu membantai siapapun di bawah level leluhur asal bila ia melepaskan 6 api surgawi dan Angry Buddha Lotus Flame miliknya. Saat tengah melatih diri di puncak tebing, tiba-tiba leluhur Xiao Xuan muncul dengan kabar besar. Pengorbanan klan akan diadakan lebih cepat dan Xiaoyan diizinkan ikut serta. Bukan hanya itu, saingan lamanya, Xiaoyan juga akan turut serta. Ini keputusan besar yang mengoyak aturan klan, membuat para tetua berseteru sengit. Xiao Dingtian menolak keras. Reputasi klan tak boleh dikorbankan hanya demi 1 orang. Tetapi Xiao Zhen membalas tegas, kalau tak bisa melindungi keluarga sendiri, untuk apa reputasi? Belum sempat Xiaoyan menikmati kabar baik itu, badai baru datang. Pemimpin klan Xiao, Xiao Yuheng, muncul dan berkata dengan wajah gelap. Klan Bai datang, dan mereka menuntut agar Xiaoyan diserahkan. Ketegangan memuncak di klan Xiao ketika kabar kedatangan klan Bai mengguncang seluruh wilayah. Xiaoyan dan Xiao Xuan mendadak terlibat dalam konflik berdarah, dan yang datang bukan sembarang musuh. Bai Haotang, patria klan Bai sekaligus seorang leluhur asal bintang 7, turun langsung menuntut balas atas kematian putranya, Bai Rong. Dengan dingin, Bai Haotang menggertak para tetua klan Xiao dan menuntut agar Xiaoyan diserahkan. Namun keberanian Xiao Yuhua, tetua ke-6 klan Xiao, menjadi benteng terakhir yang menghalangi niat jahat itu. Ia menolak tegas, bahkan saat tekanan kekuatan Bai Haotang membuatnya terdesak. Sementara itu, Xiaoyan yang mendengar kabar itu justru menolak bersembunyi. Bersama Xiao Xuan dan para generasi muda yang dipimpin Xiao Shaojun, ia terbang menuju kota Xiao. Keberanian mereka membangkitkan semangat klan Xiao. Jika mereka ingin nyawaku, lihat dulu apakah mereka sanggup mengambilnya. Pertempuran pecah hebat di langit. Xiao Yuhua terlempar oleh kekuatan Bai Haotang dan nyaris kehilangan nyawanya. Tapi tepat di detik terakhir, aura pedang tajam membelah langit. Xiao Xuan muncul, menyelamatkan Yuhua dan memaksa Bai Haotang mundur. Bai Haotang terpana. Meski lebih lemah dalam kultivasi, aura pedang Xiao Xuan nyaris menembus pertahanan elit. Siapa sebenarnya pria ini? Saat pertanyaan menggantung di udara, Bai Xijing maju dan membisikkan sesuatu pada ayahnya. Mata Bai Haotang langsung berubah kelam. Pandangannya mengarah tajam kepada Xiao Xuan. Dan dengan suara yang mendebar ancaman, ia bertanya, apakah kamu yang membunuh Bai Rong? Pertemuan 2 klan berubah menjadi pemantik perang besar. Siapakah yang akan bertahan di tengah pertumpahan darah yang akan datang? Pada saat ini langit kota Xiao memanas saat ketegangan antara 2 klan besar memuncak. Bai Haotang, patria klan Bai, datang dengan amarah membara, menuduh Xiaoyan sebagai pembunuh putranya, Bai Rong, sekaligus tetua klan mereka. Namun sosok tenang namun tajam seperti pedang, Xiao Xuan menanggapi tuduhan itu dengan dingin, menyatakan bahwa Bai Rong lah bahaya sebenarnya, dan ia hanya membalas ancaman. Bai Haotang yang tersulut langsung meluncurkan serangan, tapi seberkas saya memecah langit. Xiao Yuheng, salah satu tokoh terkuat klan Xiao, muncul tepat waktu dan menghentikan serangan itu. Suasana seketika menegang. Dalam sekejap aura para ahli dari kedua klan bermunculan di udara. Sebuah pemandangan langka yang mengguncang seluruh kota Xiao. Xiao Yuheng mencoba meredam konflik dengan kata-kata diplomatis, tetapi Bai Haotang tak bergeming. Dia menuntut agar Xiaoyan diserahkan sebagai harga damai. Kali ini, tekanan bukan hanya pada Xiaoyan, tapi pada harga diri seluruh klan Xiao. Di saat krusial, muncul Xiao Shaojun, jenius muda penuh karisma. Dengan tatapan tajam dan suara lantang, ia berdiri di hadapan para tetua klan Bai. Ucapannya tegas dan membakar. Jika kalian ingin memukul seseorang di depan rumah kami dan menuntut kami tunduk, tanyakan dulu, apakah kami akan membiarkan kalian? Suasana menjadi bergemuruh. Generasi muda klan Xiao maju serempak, meneriakan pekikan semangat. Pilar-pilar energi meledak ke langit, menciptakan tekanan luar biasa yang membuat udara bergetar. Ini bukan hanya pernyataan kekuatan. Ini deklarasi bahwa klan Xiao tidak akan diinjak-injak.
Melihat lawan yang tak gentar dan menyadari resiko memulai perang terbuka, Bai Haotang terdiam. Namun api dendam belum padam. Di saat itulah, Bai Zijing, pemimpin muda klan Bai dan adik dari Bai Rong, dia melangkah maju. Matanya menatap lurus ke arah Xiaoyan, penuh niat membunuh. Dengan suara dingin yang menggema di langit, dia berkata, "Xiaoyan dari klan Xiao, kamu membunuh saudaraku. Hari ini aku Bai Zijing menantangmu bertarung 1 lawan 1. Beranikah kamu menerima?" Kota Xiao bergemuruh. Semua mata tertuju pada Xiaoyan. Di tengah sorotan dan tekanan, pemuda itu mengangkat kepalanya. Wajahnya tidak gentar. Ia melihat ke arah seniornya, lalu menatap Bai Zijing sambil menarik nafas perlahan. "Jika aku mundur, itu artinya aku mempermalukan seluruh klanku. Tantanganmu, aku terima." Begitulah di bawah langit yang dipenuhi kekuatan dan dendam, pertarungan dua pemuda jenius dari dua klan besar pun ditetapkan. Pertarungan bukan sekedar duel pribadi. Ini adalah pertarungan harga diri, kehormatan dan masa depan dua klan. Senyuman bengis terbentuk di wajah Bai Zijing saat melihat Xiaoyan menerima tantangannya tanpa ragu. Pandangan penuh percaya diri ia lemparkan pada Bai Haotang, yang juga tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan dengan kultivasi leluhur asal bintang 7 bukanlah hal yang bisa diremehkan. Dengan lambaian tangan, Bai Haotang memerintahkan dua pendampingnya mundur, memberikan ruang bagi Bai Zijing. Di sisi lain, Xiaoyan melangkah ke depan perlahan, diiringi tatapan penuh keyakinan dari para anggota klan Xiao. Xiao Shoujun dan yang lainnya hanya menatap Bai Zijing dengan senyuman mencemooh. Xiao Xuan dan Xiao Yuheng memilih untuk mundur dengan tenang, menunjukkan kepercayaan mereka pada Xiaoyan. Namun kegelisahan terlihat di wajah Xiao Yuhua. Meskipun ia telah mendengar tentang prestasi Xiaoyan, Bai Zijing tetaplah lawan yang sulit. Melihat klan Xiao menyerahkan panggung tanpa keraguan, para tetua klan Bai menyeringai sinis. Mereka menganggap Xiaoyan hanya menjemput maut. Bahkan Bai Haotang sempat mempertimbangkan kekuatan Xiaoyan, namun tetap yakin bahwa Bai Zijing akan menang. Dalam suasana mencekam, Bai Haotang berbicara lantang. "Karena ini pertarungan penentu, mari kita buat ini menjadi duel hidup dan mati. Setelah itu semua dendam kami akan selesai." Meskipun berat, klan Xiao akhirnya menyetujui. Bai Zijing melangkah maju, matanya menyala penuh niat membunuh. "Xiaoyan, kau telah lolos berkali-kali, tetapi hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu." Di hadapan ancaman itu, Xiaoyan hanya mengangkat tangan dan memanggil pedang suan beratnya. Api berkobar dari senjata raksasa itu, tanda bahwa tak ada belas kasihan yang tersisa. Tawa sinis Bai Zijing terdengar saat ia mengingat masa lalu ketika Xiaoyan pernah dipermalukan di hutan beringin api. Kini ia yakin pertarungan ini akan mengakhiri segalanya. Dengan gerakan halus, ia memunculkan busur panjang biru yang memancarkan aura mengancam. Energi spiritualnya menyembur dan menekan seluruh arena. "Kekuatan leluhur asal bintang 9, bisik Xiaoyan, tak terkejut namun juga tak gentar. Di belakangnya klan Xiao tetap tenang. Mereka tahu kekuatan sejati Xiaoyan masih tersembunyi. Sementara suara sorakan dan bisik-bisik takjub memenuhi udara dari kerumunan di bawah, Bai Zijing menarik busur dan menyuarakan cemoohan terakhirnya. "Kau mencuri berkat lembah batu kapur, tapi tetap bukan tandinganku." "Berisik," balas Xiaoyan dingin. Sekejap mata kemudian, tanah bergetar saat tubuh Xiaoyan menerobos udara, menebas anak panah Bai Zijing, dan memukulnya mundur dengan kekuatan luar biasa. Tangan kiri Bai Zijing retak, lengan kirinya mati rasa akibat hantaman pedang besar itu. Namun, Xiaoyan menghilang. Seketika sorotan mata para penonton berubah cemas. Bai Zijing yang awalnya panik, segera menebak arah Xiaoyan dan melepaskan panah perpisahan ke udara kosong. Namun yang terjadi berikutnya di luar dugaan. 3 bola api menyala dari kehampaan, lalu dari baliknya, telapak tangan muncul, menembus bola api dan melayangkan pukulan mematikan. Pertempuran baru saja dimulai, dan panggung langit menjadi saksi dari duel antara dua jenius muda yang mempertaruhkan nama klan dan nyawa mereka sendiri. Pertarungan antara Xiaoyan dan Bai Zijing memanas saat kekuatan mengejutkan meledak dari pukulan Xiaoyan, menghancurkan anak panah yang mengarah ke wajahnya. Sosoknya pun muncul dengan aura api membara, mengejutkan semua orang termasuk para tetua klan Bai. "Aku tak menyangka dia punya kartu truf seperti ini," gumam Bai Haotang serius. Namun Bai Zijing hanya mencibir dan mulai melepaskan teknik rahasianya, menyerap energi alam hingga kekuatannya melonjak 1 bintang, dan itu menjadi mengerikan. "Xiaoyan, hati-hati!" teriak Xiao Shoujun memperingatkan. Dalam sekejap Bai Zijing menghilang dan muncul di samping Xiaoyan, menghantamnya keras dengan tendangan yang mengguncang udara. Xiaoyan terhempas puluhan meter.
Namun serangan lanjutan Bai Xijing ditahan oleh tubuh metalik Xiaoyan yang diperkuat api surgawi. Ledakan besar pun terjadi, menghantam langit dan memporak-porandakan ruang. Bai Xijing meluncurkan teknik andalannya, gelombang laut yang mengamuk, melepaskan gelombang energi spiritual mematikan. Namun Xiaoyan membalas dengan penguasa pemecah langit 7 lapis. 9 cahaya penggaris yang bergabung menghasilkan serangan dahsyat yang memecah langit dan membuat ruang runtuh. Belum selesai, Bai Xijing melancarkan jurus jurang laut dalam, menjebak Xiaoyan dalam bola air penindas. Di tengah tekanan luar biasa, Xiaoyan membakar tubuhnya dengan magma merah yang menguapkan air dan melindunginya dengan baju zirah api. Namun serangan tak berhenti. Bahu Xiaoyan tertembus panah jiwa dari Bai Xijing. Meski terluka, dia mencibir sambil menghancurkan anak panah itu, dan dia menantang balik. Benarkah pertempuran ini akan berakhir di sini? Bai Xijing mendengus dan menyebut bahwa Xiaoyan bahkan tak akan sempat menggunakan teratai api miliknya. Namun dengan satu jentikan jari, Xiaoyan memanggil 6 api surgawi yang menyala mengelilinginya. Suhu membakar pun menyelimuti udara. Pertarungan belum selesai. Neraka api baru saja dimulai. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.